Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Jogja. Bahagia sekali saya Yosi Winosi kembali lagi hadir di tengah-tengah ruangan Anda dengan program unggulan, program spesial, dan program yang pastinya selalu dihadirkan narasumber yang pasti Anda nanti-nanti ya. Untuk hari ini saya akan mengajak seorang bapak yang luar biasa sekali aktivitasnya, ya kan? Pastinya bapak siapa ya? Kok sukanya memang lebih ke bapak-bapak sih saya ya. Karena bagaimanapun juga peran bapak yang satu ini sangatlah bisa membangkitkan lagi gairah kita untuk bisa kembali beraktivitas, berrutinitas, berwisata bahkan atau mungkin staycation begitu ya. Baik, siapa beliau? Kita tunggu. Dan jangan lupa tetap pastikan dengan 5M yang tetap menjadi pilihan Anda ketika Anda keluar rumah. Memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, tetap menjauhi kerumunan dan juga menjaga mobilitas serta interaksi. Jadi tetap harus pastikan dengan pola yang beradaptasi baru. Pranatan anyar di Yogyakarta ya. Oke, siapa tamu kita di hari ini? Kita lihat yang satu ini. Yes, beliau adalah Bapak Bobi Ardianto. Bapak Bobi Ardianto ini adalah Ketua DPD GIPI, Gabungan Industri Pariwisata
Indonesia. Selamat pagi Pak Bobi. Selamat pagi Mbak Yosi. Iya, senang sekali dengan biru yang memberikan warna ceria gitu ya. Pak Bobi bisa hadir di Jokteng Mojoteng Mriki bersama dengan keluarga Jogja, dan pastinya kita akan sangat tahu bagaimana nanti Pak Bobi memberikan informasi sambil ya santai-santai lah Pak, kita ngobrol. Kalau terus paneng terus ya kan, adaptasi baru, kebiasaan baru dengan pola-pola yang membuat kita jadi akhirnya mau kemana-mana jadi susah. Berindustri juga repot karena modal juga nipis dan apalah begitu ya. Tapi mudah-mudahan kehadiran Pak Bobi bisa memberikan semangat ke keluarga Jogja semuanya begitu ya. Selalu tetap semangat. Alhamdulillah. Sehat pasti dong. Pasti. Ya. Keluarga sehat juga Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dengan hobi yang pastinya tetap menjadi yang utama. Pak, hobinya udah berubah belum sih? Ya, masih kita hobi dengan motor. Iya, itu dia ya. Traveling, kemudian karaoke juga ya Pak ya? Hobi juga ya? Ya, itu supporting. Oh, supporting. Luar biasa. Iya. Kemudian juga yang membuat Pak Bobi tetap juga bertahan bisa membuat para penggiat wisata ya kan tetap terus semangat ini adalah apa nih Pak? Kuncinya di mana Pak? Ya, kuncinya kita selalu menerapkan protokol kesehatan di setiap industri kita, sehingga gimana pun kita tidak bisa industri ekonomi ini berhenti, tapi ekonomi tetap harus bergerak. Tapi jangan lupa SOP ataupun protokol kesehatan itu menjadi satu hal yang nomor satu, sehingga bagaimanapun antara kesehatan dan ekonomi harus seiring sejalan, sehingga ya kita tetap harus bisa survive untuk situasi seperti sekarang. Yes, saya setuju banget ya, sependapat. Bagaimanapun juga yang utama yang membuat kita survive adalah happy, ya kan? Pasti. Apalagi happy family, ya. Karena kalau ketemu Pak Bobi ya di weekend itu biasanya memang happy family banget, gitu kan? Family time gitu ya Pak ya. Baik Pak Bobi, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sejak kapan ini Pak berdirinya Pak? Ya, di Februari, tepatnya 3 tahun yang lalu. Jadi industri pariwisata di Jogja mulai terbentuk dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009. Itu setiap daerah harus membentuk Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, sehingga DIY mulai membentuk di 3 tahun yang lalu dan ya alhamdulillah ada 20 asosiasi yang tergabung di dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, dan tentunya ini menjadi satu supporting buat pariwisata di Yogyakarta, sehingga pariwisata di Jogja itu semua stakeholdernya bisa nyawiji jadi satu supporting buat Jogja. Luar biasa. Semangat sekali ya. Dan Pak Bobi ini sebenarnya latar belakang pendidikan Pak Bobi ini apa Pak? Kok tiba-tiba terjun ke pariwisata industri? Sekarang malah dijadikan ketua untuk periode 2019 sampai 2024 ya? Iya. Apa Pak latar belakangnya Pak? Ya sebenarnya nggak nyambung-nyambung amat gitu ya, karena saya ada di ekonomi gitu ya, ada di ekonomi, dan kemudian di industri pariwisata ini lebih ke passion gitu ya. Jadi gimana pun saya punya satu passion untuk di industri pariwisata, dan saya memang mulai meng-create di usaha saya sendiri tahun 2009 itu based on tourism industry. Jadi dari dulu 2009 saya mulai meng-create dari Biro Perjalanan Wisata. Kemudian alhamdulillah di 2012 kami sudah mulai merambah juga di sisi perhotelan, sehingga dari semua segmen di tourism industry mudah-mudahan kami bisa memberikan satu kontribusi di sana. Oke. Gimana hotelnya, ramai Pak? Alhamdulillah masih survive untuk sampai hari ini. Karena beliau adalah salah satu owner gitu ya, jadi sangat tahu dan paham sekali gitu seperti apa dampak pandemi ini ya kan untuk dunia perhotelan pariwisata begitu. Jadi malah latar belakangnya ekonomi gitu ya. Tapi kan malah cocok loh Pak. Hitung-hitungan, wah saya kok mengalami defisit ya, gitu kan Pak ya. Ekonomi combine dengan hospitality industry, saya pikir itu menjadi satu langkah di tourism industry lebih wise. Oke. Lebih wise, luar biasa sekali ya. Kemudian Pak Bobi, sebelum
sebagai ketua GIPI. Dulu sempat di mana saja Pak? Ya, Asosiasinya? sebelumnya saya ada di Asosiasi Biro Perjalanan Wisata atau ASITA. Jadi saya terakhir adalah sekretaris di ASITA. Oke. Kemudian saya juga masuk di PRI, saya sebagai salah satu di PPC PRI sebagai penasehat di sana. Dan kebetulan teman-teman berikan amanah saya untuk di Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, sehingga ya pekerjaannya lebih berat karena merangkul dari 20 asosiasi yang berbeda. Apa aja itu Pak? Ya banyak, dari mulai ada PHRI, ada ASITA, ada HPI, ada Organda, ada PPJI, ada ABJI atau PPJ, kemudian ada juga IFBEK, ada ICA, 20 asosiasi. Wah, Termasuk WIPI ada, hebat. yang wanita-wanita ini wanita pariwisata Indonesia, itu ada di WIPI juga tergabung di dalam kami. IPMI. Dan ya, itu jadi 20 asosiasi bernaung di dalam GIPI dan mudah-mudahan menjadi satu kekuatan dalam pengembangan pariwisata di Jogja nantinya. Tapi asosiasi saya belum masuk ya Pak? Gitu ya? Ya AWS Pak. Apa itu? Arisan Women's Month. Gitu ya. Iya. Sebenarnya sangat mudah untuk bisa bergabung di dalam GIPI. Yang Apa aja jelas syaratnya, Pak? pasti satu punya satu legal formal, artinya secara hukum itu ada badan hukumnya, kemudian juga ada struktur organisasinya, Ya. kemudian ada ADART-nya, dan itu menjadi satu syarat dasar untuk bisa bergabung dalam GIPI. Oh, Karena dalam gitu. GIPI ada dua asosiasi, tipe asosiasi sebenarnya. Yang pertama adalah asosiasi industri, seperti halnya mungkin PHRI, Organda, kemudian ASITA itu industri murni. Kemudian ada asosiasi profesi, seperti HPI, Ya. ada ICA, asosiasi SAFE itu ya. Kemudian IFBEK itu untuk food and beverage dan sebagainya. Wow, Ya, luar biasa komplit. sekali. Ya. 20 organisasi yang ada di GIPI. Kegiatan Pak Bobi saat ini apa nih? Apa setiap hari ngecekin terus gimana nih dengan asosiasi mau gimana gitu ya? Ya. Apa nih Pak kegiatannya Pak? Ya, di akhir-akhir ini, jadi kebetulan di 2 minggu terakhir ini kami memang fokus untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menggerakkan kembali ekonomi di khususnya industri pariwisata. Karena seperti diketahui bersama, industri pariwisata ini pasca dari kebijakan antigen, kemudian PSBB dan sebagainya, kondisinya memang sangat menurun sekali, dan beberapa keterbatasan karena regulasi ini itu mengakibatkan pergerakan ekonomi di industri pariwisata agak terganggu. Sehingga dari sisi itu kami banyak berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merumuskan beberapa langkah-langkah untuk bisa mendorong teman-teman bisa survive, sehingga apa yang kita harapkan nantinya bahwa teman-teman di industri pariwisata ini tetap masih bisa bertahan dalam situasi sesulit apapun. Ini yang kita harapkan, sehingga satu spirit juga kita sampaikan ke teman-teman bahwa tidak ada satu hal yang tidak ada satu solusinya, dan inilah yang kita sedang komunikasikan. Ada beberapa solusi, nanti akan saya jelaskan apa saja yang kita berikan satu masukan kepada pemerintah daerah yang nantinya mudah-mudahan bisa menggerakkan kembali ekonomi di sektor pariwisata. Wow, luar biasa, nggak salah dong ya pilih ketua GIPI yang seperti ini. Ya pokoknya Lamandali, lancar, aman, terkendali. Oke, kita akan lebih lagi nanti mengulik dari GIPI bersama dengan Pak Bobi Ardianto. Jangan kemana-mana, tetap di Joteng. Mau Joteng Mriki Sangaji TV. Jangan lupa juga follow Instagramnya Sangaji TV Jogja. Nanti kita kembali lagi ya Pak ya. Siap. Sekarang kita minum dulu. Kopi dulu. Ngopi dulu.